Ada satu pola khas yang dilakukan pemerintah di berbagai negara dalam membentuk narasi sejarahnya. Mereka cenderung menghaluskan, mengubah, atau bahkan menyingkirkan sisi gelap yang mereka lakukan di masa lalu. Terutama ketika sisi gelap itu berkaitan dengan agresi terhadap bangsa atau kelompok lain yang berusaha memerdekakan diri. Indonesia dan Timor Leste memiliki hubungan yang kompleks. Timor Leste dulunya dijajah Portugis, bukan Belanda. Dan ketika Indonesia merdeka di tahun 1945, Portugis kembali berhasil menguasai Timor Leste. Tahun 1975, Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste atau Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste dari Portugis. Tapi, di tahun yang sama pula, Indonesia menginvasi Timor Leste dengan dalih anti-kolonialisme dan anti-komunisme. Apa yang terjadi selanjutnya adalah rangkaian konflik bersenjata yang merenggut lebih banyak nyawa. Sampai akhirnya, pada tahun 1976, Timor Leste berubah status menjadi Provinsi Indonesia yang ke-27. Orang-orang mengira setelah itu semuanya akan kembali seperti sedia kala. Sayangnya, kenyataan berkata lain. Militer Indonesia terus berusaha untuk melenyapkan sisa-sisa pasukan Fretilin, dan usaha itu turut merenggut nyawa warga sipil yang tidak tahu apa-apa. Operasi militernya memiliki nama yang berbeda-beda, namun penderitaan yang dirasakan warga tetap sama. Eskalasi konflik seakan tidak pernah mereda. Salah satu kasus yang paling menyeramkan adalah pembantaian Santa Cruz, yaitu pada tanggal 12 November 1991. Bayangkan, 250-an warga Timor Leste tewas akibat moncong senjata tentara Indonesia ketika mereka sedang menghadiri pemakaman seorang aktivis di area pemakaman Santa Cruz di kota Dili. Seperti apa kronologinya? Apa pemicu dari tragedi yang memilukan itu? Jangan kemana-mana, tetap di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme data, Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Dan jika kamu mendengarkan ini lewat YouTube Tirto, share di kolom komentar. Peristiwa tragis apa yang menurutmu jarang diangkat dan perlu kami bahas? Ini kisah yang pertama kali saya dengar dari kakek saya. Sebuah kejadian yang terjadi saat dia berusia 15 tahun. Dan kisah ini masih dia ingat sampai dengan hari ini. Saya pikir, kenapa dia masih ingat dan tidak lupa dengan ini kejadian? Dan saat saya dewasa, saya baru menemukan dia jawaban. Karena ternyata peristiwa itu terekam di deep memori sebagai sebuah trauma. Kakek saya lahir di kota Dili pada tahun 1976, atau ketika Timor Timur resmi bergabung di Indonesia. Dia tumbuh dalam kondisi yang saat itu orang-orang semua terbelah karena berbeda pendapat. Ada yang merasa dirinya adalah bagian dari Indonesia. Ada yang merasa kalau Timor Timur seharusnya bisa menjadi negara sendiri. Timor Timur memang pada akhirnya merdeka. Dan saya lahir di masa-masa Timor Leste sudah diakui sebagai entitas yang berdaulat. Tapi menurut cerita kakek, perjalanan menuju ke situ sangat amat berdarah-darah. 3 bulan menjelang Natal tahun 1991, beredar sebuah kabar kalau delegasi parlemen dari Portugal mau berkunjung ke Timor Leste. Kakek ingat betul, dia dengan kawan-kawan merespon kabar itu dengan sangat senang, dan mereka sangat antusias. Mereka sudah mempersiapkan sambutan sejak jauh-jauh hari. Tapi pemerintah Indonesia bersikap sebaliknya. Pemerintah Soeharto menolak kunjungan asal Portugal, karena menurut mereka dalam itu kunjungan ada 12 jurnalis internasional. Jadi kunjungan batal. Tapi itu saat situasi di tempat tinggal saya malah semakin memanas.
intelijen Indonesia terus mengawasi gerak-gerik kakek dan teman-temannya karena mereka aktif membuat spanduk penyambutan delegasi dari Portugal. Salah satu pusat gerakan tuh ada di Gereja Motael di tengah-tengah kota Dili. Pada satu malam tanggal 27 Oktober tahun 1991, sekelompok provokator yang bekerja untuk intelijen Indonesia mengejek aktivis pro kemerdekaan Timor Leste. Aksi itu sukses memancing keributan. Kakek saat itu tidak ada di lokasi, tapi teman-temannya terpancing. Kemudian muncul perkelahian yang ujungnya berakhir dengan pemandangan yang sangat menyedihkan. Besoknya, kakek melihat aktivis pro kemerdekaan Sebastião Gomes sudah terletak dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa di dekat Gereja Motael. Semua warga Dili berkabung. Mungkin orang pikir kematian Sebastião Gomes akan bikin aktivis pro kemerdekaan takut. Tapi, kematian Sebastião Gomes malah semakin menyulut gerakan pro kemerdekaan untuk Timor Leste. Warga semakin tidak simpatik terhadap pemerintah Indonesia. Peristiwa yang benar-benar menjadi katalisator dan menjadi trauma bagi kakek terjadi pada 2 minggu setelahnya. Tanggal 12 November 1991, kakek dan ribuan warga memenuhi area Gereja Motael. Ada Pastor Alberto Ricardo, dia pimpin misa arwah untuk peringatan kematian Gomes. Pas pukul 7 pagi waktu Dili, selesai misa arwah, kakek dengan sekitar 500 orang keluar dari gereja. Mereka membentangkan spanduk bergambar Sanana Gusmao. Sanana Gusmao pemimpin gerakan pro kemerdekaan Timor Leste. Selain pegang spanduk, mereka juga berteriak, "Timor Leste, viva Timor Leste!" Dari gereja, mereka kemudian berjalan sekitar 4 km menuju pemakaman Santa Cruz, yang menjadi tempat pemakaman Sebastião Gomes. Di sepanjang jalan, mereka terus berteriak Timor Leste, viva Timor Leste. Ternyata area di sekitar pemakaman itu sudah dijaga oleh Tentara Nasional Indonesia. Keadaan mulai tegang. Belakangan saya membaca buku berjudul Modern Genocide yang ditulis oleh Paul L. Bartrop dan Stephen Leonard Jacob. Isinya menerangkan kalau tentara Indonesia yang berjaga pada waktu itu terdiri dari pasukan Kompi A Brimob 5485, ada Kompi A dan Kompi D Batalion 303, serta Kompi campuran. Terus ada juga Batalion 744 dan beberapa personil dari Kodim 1627. Kakek juga cerita kalau dia melihat beberapa aparat yang berpakaian seperti preman. Dan entah bagaimana permulaannya, tiba-tiba dia mendengar suara sirene yang kencang, diikuti dengan rentetan senjata api. Orang-orang langsung lari tunggang langgang. Ada yang sembunyi di antara nisan-nisan di Santa Cruz. Ada aktivis pro kemerdekaan yang tertembak di punggung saat mereka berusaha melarikan diri. Dan ternyata tidak hanya menembak, tentara juga tendang dan pukul orang-orang yang bersembunyi di area pemakaman. Bayangkan betapa horornya suasana saat itu. Saat itu kakek bisa menyelamatkan diri. Tapi ada ratusan orang lain yang menjadi korban luka maupun meninggal dunia. Ada banyak versi mengenai berapa total korban yang meninggal. Laporan Dewan Kehormatan Militer menyatakan 15 warga sipil tewas dalam tragedi di Santa Cruz. Tapi penyelidikan secara rinci dari Gerakan Perlawanan Timor Leste menyebutkan korban tewas mencapai 273 orang. Saat itu, langit di kota Dili mendung yang cukup tebal. Semua orang menangis atas kepergian mereka yang sebenarnya hari itu sedang menyuarakan aspirasi mereka. Bukannya didengar, malah ditembak. Waktu kakek cerita ini kejadian, dia air mata, hampir jatuh. Sejarawan Rosihan Anwar dalam bukunya Petit Histoire Indonesia menjelaskan bagaimana tragedi di Santa Cruz membuat masalah Timor Timur makin diperhatikan oleh dunia internasional, terutama di berbagai agenda yang menyangkut hak asasi manusia. Kata Rosihan, para aktivis Timor Timur yang beroperasi di luar negeri, terutama Ramos Horta,
memperoleh lebih banyak perhatian internasional. Senator Amerika Serikat bahkan sampai meminta Presiden George Bush Senior agar ikut membantu Timor Timur dalam usaha menentukan nasibnya sendiri. Bagaimana respon Indonesia? Tekanan internasional memaksa pemerintah untuk menjalankan sejumlah tindakan. Misalnya, mengubah struktur kepemimpinan militer di Timor Timur. Pemerintah juga memecat beberapa komandan yang terlibat dalam peristiwa Santa Cruz. Beberapa pihak ada yang berkilah. Misalnya, Maijen Sintong Panjaitan yang mengatakan ada kemungkinan pihak ketiga dalam kejadian di Dili. Menurut Sintong, pihak ketiga inilah yang menjadi dalang aksi sabotase yang mengarah pada kekerasan militer. Namun Sintong tidak menjelaskan siapa pihak ketiga yang dimaksud. Respon-respon itu pada akhirnya mentah sendirinya. Ada beberapa faktor. Pertama, operasi militer tetap berjalan di Timor Timur. Kedua, Panglima ABRI saat itu menuding Sanana Gusmao sebagai pelanggar HAM dan kemudian menangkapnya pada 20 November 1992 atau setahun setelah peristiwa Santa Cruz. Ketiga, di kota Dili dan di berbagai wilayah di Timor Timur, opini serta gerakan untuk memerdekakan diri terasa semakin kuat. Harapan itu baru terwujud pada tahun 1999 atau setahun setelah Orde Baru tumbang. Pada tanggal 19 Oktober 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat resmi mengakui hasil referendum rakyat Timor Timur, di mana 78,5% memilih memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga perdamaian senantiasa meliputi kita semua, dan tragedi kemanusiaan dalam bentuk apapun tidak pernah terulang lagi. Saya Dika, mewakili rekan saya Yantina, pamit undur diri. Sampai jumpa di Persami edisi berikutnya.